Ini adalah part ke-32 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 210. Setelah sepenuhnya membaca perbedaan antara bagaimana ia merepresentasikan Kentucky Fried Chicken dan wortel itu, saya tanyakan, apakah ia mau menukarnya perasaannya di antara keduanya untuk mendukung kebiasaan makan yang menghasilkan hasil-hasil sehat. Katanya tentu mau. Dengan nada sangat pesimis, maka saya suruh dia menukarkan sub-sub caranya. Saya suruh dia mengambil bayangan tentang ayam itu dan menurunkannya ke kiri. Langsung tampak reaksi jijik di wajahnya. Saya suruh dia menjadikan bayangannya itu lebih gelap dan lebih kecil dari ukuran aslinya, mengubahnya menjadi gambar tak bergerak, dan mengatakan kepada dirinya sendiri, ini betul-betul menjijikkan. Aku tidak mau memakannya, aku benci, dengan nada yang sebelumnya ia gunakan untuk wortel. Saya suruh dia mengambil ayam itu di dalam pikirannya, merasakan betapa loyonya itu terasa suam kuku, membusuk dan berlemak. Ia kembali tampak mual lagi. Saya suruh dia memakannya dan ia betul-betul mengatakan tidak mau. Mengapa? Sebab sekarang ayam itu memberi otaknya sinyal-sinyal yang sama seperti wortel. Maka ia pun merasakan hal yang sama tentang itu. Akhirnya saya suruh dia secara mental menggigit ayam tersebut dan ia mengatakan rasanya mau muntah. Lalu saya ambil representasi internalnya tentang wortel itu dan melakukan yang kebalikannya. Saya suruh dia menempatkan bayangan wortel itu di sebelah kanan atas, menjadikannya seukuran aslinya, terang, terfokus, berwarna, dan mengatakan kepada dirinya, ini enak sekali. Sementara ia memakannya, merasakan tekstur yang hangat dan renyah. Sekarang ia suka wortel. Malam itu, saya ulang lagi. Saya suruh dia menempatkan bayangan wortel itu ke sebelah kanan atas. Kanan atas ya. Menjadikannya seukuran aslinya, terang, terfokus, berwarna, dan mengatakan kepada dirinya, ini enak sekali. Sementara ia memakannya, merasakan tekstur yang hangat dan renyah. Sekarang ia suka wortel. Malam itu kami keluar makan dan ia memesan wortel untuk pertama kalinya setelah dewasa. Bukan saja ia menikmatinya, tetapi kami juga melewati sang kolonel untuk sampai ke sana. Dan preferensinya tidak berubah semenjak itu. Dalam 5 menit saya berhasil melakukan sesuatu yang serupa dengan istri saya, Becky. Saya suruh dia mengubah sup caranya tentang coklat kaya manis, berkrem dengan makanan yang membuatnya mual, yaitu tiram, menggeliat, berlendik, bau. Ia tidak pernah menyentuh coklat lagi semenjak itu. Enam kunci dalam bab ini bisa Anda kuasai untuk menciptakan pengalaman kesehatan yang Anda inginkan. Luangkanlah waktu sejenak dan bayangkanlah diri sendiri satu bulan lagi setelah betul-betul mengikuti prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang telah kita bicarakan. Lihatlah diri Anda sendiri setelah mengubah biokimiawi Anda dengan makan dan bernafas efektif. Bagaimana seandainya Anda mulai hari Anda dengan mengambil 10 nafas mendalam yang bersih dan kuat dan menghidupkan keseluruhan sistem Anda? Bagaimanakah seandainya Anda memulai setiap harinya dengan perasaan sigap dan penuh sukacita dan memegang kendali atas tubuh Anda? Bagaimanakah seandainya Anda mulai makan makanan yang sehat, yang membersihkan dan yang mengandung air, dan berhenti makan daging dan produk susu yang menekan dan menyumbat sistem Anda? Bagaimanakah seandainya Anda mulai mengkombinasikan makanan Anda dengan benar-benar sehingga berenergi Anda tersedia untuk hal-hal yang betul-betul penting? Bagaimanakah seandainya Anda tidur setiap malamnya dengan perasaan telah mengalami vitalitas total yang telah memungkinkan Anda menjadi sesuai potensi Anda? Bagaimanakah seandainya Anda merasa seolah-olah Anda hidup sehat dan Anda mempunyai energi yang tidak pernah Anda bayangkan mungkin? Kalau Anda lihat diri Anda itu dan suka melihatnya, maka segalanya yang saya tawarkan di sini mudah sekali Anda kuasai. Dibutuhkan sedikit disiplin, tidak terlalu berat, sebab begitu Anda patahkan kebiasaan-kebiasaan lama Anda takkan pernah kembali lagi. Untuk setiap
Untuk setiap upaya berdisiplin tentu ada upahnya berlipat ganda. Jadi kalau Anda suka yang Anda lihat, lakukanlah. Mulailah hari ini juga, maka itu akan mengubah kehidupan Anda selamanya. Sekarang Anda sudah tahu bagaimana caranya menempatkan diri dalam kondisi terbaik untuk menghasilkan hasil-hasil. Marilah kita temukan bagian 2, rumusan sukses yang paling hakiki. Bab ke-9, menanggalkan keterbatasan. Apakah yang Anda inginkan? Hanya ada satu sukses mampu menjalani kehidupan Anda dengan cara Anda sendiri. Christopher Morley. Dalam bagian pertama buku ini telah saya jelaskan apa yang menurut saya adalah peralatan kuasa yang paling hakiki. Sekarang Anda sudah mempunyai teknik-teknik dan wawasan-wawasan yang akan memungkinkan Anda menemukan bagaimana orang menghasilkan hasil-hasil dan bagaimana caranya mempelajari model tindakan-tindakan mereka sehingga Anda bisa menghasilkan hasil-hasil serupa. Telah Anda pelajari bagaimana caranya mengarahkan pikiran Anda dan mendukung tubuh Anda. Sekarang Anda sudah tahu bagaimana caranya mencapai apapun yang Anda inginkan dan bagaimana caranya membantu sesama mencapai apa yang mereka inginkan. Itu meninggalkan suatu pertanyaan utama. Apakah yang Anda inginkan? Apakah yang diinginkan orang-orang yang Anda kasihi dan pedulikan? Bagian kedua buku ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, mengadakan pembedaan ini dan menemukan jalan-jalan sehingga Anda bisa menggunakan kemampuan-kemampuan Anda dengan cara yang seanggun, seefektif, dan selangsung mungkin. Anda sudah tahu bagaimana caranya menjadi penerus, menjadi penembak ulung. Sekarang Anda perlu menemukan target yang tepat. Peralatan yang ampuh pun kurang ada gunanya kalau Anda tidak tahu untuk apa Anda ingin menggunakannya. Anda bisa menemukan gergaji listrik paling hebat yang pernah ditemukan dan mengembara di hutan. Apa yang Anda perbuat dengan gergaji listrik tersebut? Kalau Anda tahu pohon mana saja yang ingin Anda tebang dan mengapa, Anda memegang kendali atas situasinya. Kalau tidak, Anda mempunyai alat yang mengagumkan tetapi percuma. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa kualitas kehidupan Anda tergantung kepada kualitas komunikasi Anda. Dalam bagian ini akan kita bicarakan tentang menyempurnakan keterampilan komunikasi yang akan memungkinkan Anda menggunakan kemampuan-kemampuan Anda dengan cara yang paling efektif untuk situasi yang ada. Penting Anda mampu memetakan sesuatu strategi sehingga Anda tahu persis kemana Anda ingin menuju dan mengetahui hal-hal yang akan membantu Anda ke sana. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita evaluasikan kembali apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Hal utama yang sekarang Anda ketahui adalah bahwa apa yang dapat Anda perbuat itu tidak ada batasnya. Kunci Anda adalah kuasa mempelajari modal. Kesempurnaan itu bisa diduplikasikan. Kalau orang lain bisa melakukan sesuatu, Anda tinggal mempelajari modalnya dengan presisi dan Anda pun bisa melakukan hal yang sama persis. Entah itu berjalan di atas api, meraih $1 juta, dan mengembangkan hubungan yang sempurna. Bagaimanakah Anda mempelajari modal? Pertama, harus Anda sadari bahwa segala hasil itu dihasilkan oleh serangkaian tindakan yang spesifik. Setiap efek itu ada penyebabnya. Kalau Anda produksikan ulang secara persis tindakan-tindakan seseorang baik eksternal maupun internal, Anda pun dapat menghasilkan hasil-hasil yang serupa. Anda mulai dengan mempelajari modal tindakan-tindakan mental seseorang, mulai dari sistem kepercayaannya, lalu Anda pelajari sintaks mentalnya, dan akhirnya Anda tiru fisiologinya. Lakukan ketiganya dengan efektif dan anggun, maka Anda bisa melakukan boleh dikatakan apapun. Anda telah mempelajari bahwa kesuksesan atau gagal itu dimulai dengan kepercayaan. Entah Anda percaya Anda bisa melakukan sesuatu atau Anda percaya Anda tidak bisa, Anda benar. Seandainya pun Anda mempunyai keterampilan dan sumber-sumber daya untuk melakukan sesuatu, begitu Anda beritahu diri sendiri bahwa Anda tidak bisa, Anda matikan jalan neurologis yang bisa menjadikannya mungkin. Kalau Anda beritahu diri sendiri bahwa Anda bisa melakukan sesuatu, Anda buka jalan yang bisa memberi Anda sumber-sumber daya untuk pencapaiannya.
Telah Anda pelajari rumusan sukses paling hakiki, ketahuilah hasil akhir Anda, kembangkanlah kepekaan sensorik untuk mengetahui apa yang Anda dapatkan. Kembangkanlah fleksibilitas untuk mengubah perilaku Anda hingga Anda temukan apa yang efektif, maka Anda akan menghasilkan hasil akhir Anda, mencapai hasil akhir Anda. Kalau Anda belum juga mendapatkannya, apakah itu berarti Anda gagal? Tentu bukan. Seperti nahkoda yang mengemudikan kapalnya, Anda tinggal mengubah perilaku Anda hingga Anda dapatkan apa yang Anda inginkan. Telah Anda pelajari tentang kuasa memasuki keadaan yang berakal budi dan telah Anda pelajari bagaimana caranya menyesuaikan fisiologi dan representasi internal Anda sehingga menguntungkan Anda, memberdayakan Anda, memberanikan Anda untuk mencapai hasrat-hasrat Anda. Dan Anda tahu bahwa kalau Anda berkomitmen terhadap sukses, Anda akan menciptakannya. Manusia itu bukannya malas, hanya saja sasaran-sasaran mereka itu tidak berkuasa, yaitu sasaran-sasaran mereka tidak menginspirasikan mereka. Anthony Robbins. Semua hal yang layak ditambahkan adalah bahwa ada dinamisme yang luar biasa yang terkandung dalam proses ini. Semakin banyak sumber daya yang Anda kembangkan, semakin besarlah kuasa Anda. Semakin kuat Anda merasa, semakin Anda bisa menggali sumber-sumber daya yang bahkan lebih hebat lagi dan kondisi-kondisi yang bahkan lebih hebat lagi. Ada sebuah studi yang betul-betul mempesonakan yang berhubungan dengan sesuatu yang disebut gejala monyet ke-100. Dalam bukunya Lefty yang diterbitkan pada tahun 1979, ahli biologi Lyell Watson bercerita tentang apa yang terjadi dalam sebuah buku monyet di sebuah pulau dekat Jepang setelah suatu makanan baru, yaitu kentang manis yang baru digali yang tertutup pasir, diperkenalkan ke tengah-tengah mereka. Karena makanan mereka tidak membutuhkan persiapan, monyet-monyet ini enggan makan kentang-kentang kotor tersebut. Lalu seekor monyet memecahkan masalahnya dengan mencuci kentang tersebut di sungai dan mengajari induknya dan teman bermainnya untuk juga mencucinya. Lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Begitu sejumlah tertentu monyet, kira-kira seratusan, telah mendapatkan pengetahuan ini. Monyet-monyet lain yang tidak pernah berhubungan sama sekali dengan mereka, bahkan monyet-monyet yang tinggal di pulau-pulau lainnya, mulai melakukan hal yang sama. Tidak ada cara fisik mereka bisa berinteraksi dengan monyet-monyet semula itu, tetapi entah bagaimana perilaku itu menyebar. Itu sebetulnya tidak unik. Ada sejumlah kasus di mana individu-individu yang tidak mungkin berhubungan dengan satu sama lain bertindak bersama secara luar biasa. Seorang ahli fisika mendapatkan sebuah ide dan sekaligus 3 ahli fisika lainnya di tempat lain mendapatkan ide yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak seorang pun tahu persis, tetapi banyak ilmuwan terkemuka yang periset otak seperti ahli fisika David Bohm dan ahli biologi Rupert Sheldrake percaya bahwa ada kesadaran kolektif dari mana kita semua bisa menggali, dan bahwa ketika kita selaraskan diri lewat kepercayaan, lewat fokus, lewat fisiologi yang optimal, kita temukan cara untuk menggali kesadaran kolektif ini. Tubuh kita, otak kita, dan kondisi kita adalah ibarat garpu tala yang harmonis dengan tingkat keberadaan yang lebih tinggi itu. Jadi semakin Anda selaras, semakin Anda dapat menggali pengetahuan dan perasaan yang kaya ini. Sama seperti halnya informasi tersaring kepada kita dari pikiran bawah sadar kita. Ia juga bisa tersaring kepada kita dari betul-betul di luar diri kita, kalau saja kita berada dalam kondisi yang cukup berakal budi untuk menerimanya. Bagian kunci dari proses ini adalah mengetahui apa yang Anda inginkan. Pikiran bawah sadar itu terus memproses informasi dengan cara yang sedemikian rupa sehingga mengarahkan kita ke arah tertentu. Bahkan pada tingkatan bawah sadar pun pikiran itu mendistorsikan, menghapus, dan mengeneralisasikan. Jadi, sebelum pikiran bisa bekerja dengan efisien, kita harus kembangkan persepsi kita tentang hasil-hasil akhir yang kita antisipasikan. Maxwell Maltz menyebut ini
Paiso Cybernetics dalam bukunya yang terkenal dengan judul yang sama. Ketika pikiran kita menemukan sebuah target, ia bisa fokus dan mengarahkan dan fokus ulang dan mengarahkan ulang hingga ia capai sasaran yang diniatkannya. Kalau ia tidak mempunyai target yang pasti, energinya terbuang percuma. Ibarat orang dengan gergaji listrik paling hebat di dunia itu yang tidak tahu mengapa ia berdiri di hutan, tidak tahu apa yang ia kerjakan. Itu saja dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 219. Sekian, bye bye.